Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya, saudara sekalian, sahabat Kang Nano Channel dimanapun berada. Apa kabar? O genki desu ka? Semoga sahabat semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sudah lama kita tidak bercerita ataupun belajar bahasa Jepang. Nah, kali ini Kang Nano akan bercerita atau sharing-sharing terkait informasi kehidupan yang ada di Jepang. Nah, sharing yang akan saya angkat kali ini adalah mengenai keluhan-keluhan yang terjadi dari pihak Jepang itu sendiri terhadap orang asing yang masuk ke negaranya. Nah, keluhan-keluhan ini ya saya angkat juga dari sebuah buku yang saya dapatkan ketika sewaktu saya menjalani training tahun 1998 hingga tahun 2001. Jadi selama 3 tahun alhamdulillah saya bersama teman-teman bisa melalui selama 3 tahun. Nah, buku ini saya dapatkan ketika saya awal kali belajar dan berada di Jepang, yaitu buku ini dari buku panduan training, ya, panduan training yaitu terkait dengan petunjuk kehidupan di Jepang. Mudah-mudahan yang saya akan sharing kali ini bermanfaat bagi para sahabat semuanya yang akan pergi ke Jepang, terutama bagi para training atau para siswa pelatihan yang akan belajar di Jepang, yang akan menjalani training atau pelatihan ataupun bekerja di Jepang. Jadi simak saja selengkapnya pembahasan saya kali ini. Baik, seperti yang sudah diangkat di depan bahwa saya akan sharing mengenai keluhan-keluhan apa saja dari pihak Jepang terhadap orang asing. Nah, saya bacakan ya. Di Jepang banyak training yang datang dari berbagai negara. Nah, keluhan-keluhan dari pihak Jepang terhadap orang asing itu seperti apa saja ya? Hal-hal apa saja dari keluhan mereka? Di Jepang banyak training yang datang dari berbagai negara di dunia untuk menjalankan pelatihan. Penerimaan training ini juga menjadi proyek pertukaran budaya internasional. Karena itu, pihak orang Jepang yang menerima training juga perlu mempelajari kebiasaan dan cara berpikir para training. Jadi, penerima orang asing atau orang training yang akan ke sana, yaitu pihak penerima yang ada di Jepang, mereka juga perlu mempelajari adat kebiasaan seorang training atau adat kebiasaan dari para training yang akan didatangkan ke negaranya. Misalkan negara dari Indonesia, ya tentu mereka juga belajar adat istiadat orang kita. Dari negara Cina, mereka juga belajar adat istiadat orang Cina seperti itu agar bisa menyesuaikan atau bisa memfasilitasi seperti halnya di negaranya. Namun, meskipun mereka yang bersangkutan sudah mempelajari dan mengetahui secara umum, tetapi warga kota sendiri pada umumnya tidak dapat diharapkan untuk dapat mengerti hal-hal tersebut. Kalau misalkan pihak penerima itu sendiri, misalnya owner ya, yang punya perusahaan atau mama papa yang ada nanti menerima kita di Jepang itu, mereka tentunya akan mempelajari adat kebiasaan dari orang asing yang akan diterimanya. Tetapi tidak semua orang Jepang akan mengerti. Jadi sebagian besar yang mengerti adalah pihak penerimanya. Tetapi
untuk masyarakat sekitar belum tentu mengerti dengan adat kebudayaan dari para training yang akan diterimanya. Oleh sebab itu, timbal balik, kita juga harus mengerti adat dan kebiasaan mereka gitu. Oleh karena itu, para training perlu berusaha untuk membiasakan diri secepat mungkin dengan etika dan tata krama umum yang ada di dalam kehidupan di Jepang itu sendiri. Keluhan atau kritikan yang sering terdengar dari pihak Jepang itu sendiri apa saja? Yaitu diantaranya adalah pertama, berjalan di rumah dalam kondisi bersepatu. Mungkin para training asing yang akan ke Jepang di negaranya sudah terbiasa dengan masuk ke rumah itu mungkin dia bersepatu atau bersandal. Dari luar langsung pakai sandal atau sepatu ke dalam ruangan atau ke dalam rumah di Jepang. Nah, di Jepang itu sendiri ruangannya atau ketika masuk itu ada sopan santunnya atau ada tata caranya. Jadi ketika masuk ke rumah itu dia ganti sepatunya dengan sandal atau slop yang ada di ruangan. Sehingga mereka yang seperti itu akhirnya orang Jepang mengeluh ketika orang asing yang terbiasa dengan adat kebiasaan bersepatu di luar kemudian langsung masuk ke dalam, itu dianggap tidak terbiasa di Jepang itu sendiri, sehingga mereka mengeluhkannya seperti itu. Kemudian dapur yang kotor dan membuang apa saja ke dalam pipa. Nah, ini juga sering dikeluhkan oleh pihak Jepang kepada orang asing. Jadi pada saat kita setelah proses di dapur, memasak, membuat makanan dan lain-lain di dapur, itu kalau untuk membuang sampah dapur juga dipilah-pilah dan tidak disembarang dibuang. Pada saat dibuang itu juga ada tata caranya. Jadi misalnya kita mau mencuci, ada minyaknya tidak langsung dibuang. Di sana itu nanti terjadi namanya polusi atau pencemaran ya. Jadi tidak langsung dibuang ya. Jadi di sana tidak dimasukkan ke dalam saluran air atau saluran pencuci piring ya. Sehingga apa? Mereka mengeluhkannya. Kalau misalnya dibuang di saluran air, hematnya atau praktisnya kan seperti itu. Dibuang di saluran air sehingga kotorannya berharap supaya terbuang melalui saluran air itu. Padahal di situ adalah akan membuat penyumbatan terhadap saluran air. Terjadi penyumbatan sehingga akan terjadi perbaikan. Terjadi perbaikan sehingga akan terjadi biaya mendadak, dan biaya perbaikan di sana itu tidak sedikit, lumayan mahal. Salah satu alasannya begitu, sehingga orang Jepang mengeluhkan hal tersebut. Berikutnya keluhannya adalah tidak mematuhi peraturan yang ada di lingkungan hidup di mana ia tinggal. Misalnya cara membuang sampah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan saya di awal adalah membuang sampah di dapur. Itu adalah salah satu contoh. Di dapur juga dipilah-pilah. Juga pada saat membuang sampah rumah tangga, sampah apapun, itu ada aturannya, ada hari pembuangannya, ada di mana tempat membuangnya. Sampahnya harus dipilah dan dipilih, dan itu harus dipatuhi. Nah, keluhan dari orang Jepang itu sendiri adalah pada saat ini orang asing mungkin yang belum mengerti, itu pada saat membuang sampah biasanya mungkin di negaranya langsung dicampur dan langsung dibuang ya, seperti itu. Di Jepang tidak. Jadi untuk membuang sampah itu ada aturannya, ada hari pembuangannya, ada tempat pembuangannya, harus dibagaimanakan. Makanya sahabat yang mau pergi ke Jepang harus pada saat nanti di sana di Jepang, tanya dulu bagaimana cara pembuangan sampah. Itu sangat penting sekali. Kemudian keluhan yang berikutnya yaitu diantaranya adalah berkumpul dan bising di malam hari sehingga mengganggu tetangga.
Ya, keluhan dari pihak orang Jepang ini, mungkin para training ASI yang di Jepang, mungkin di negaranya udah terbiasa ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, bersorak-sorai atau nyanyi-nyanyi di malam hari. Tapi bagi di Jepang di sana, jangankan malam hari, siang hari saja suasana di lingkungan penduduk di Jepang itu dominan sepi. Jadi mereka untuk rame-rame itu ada mungkin hari-hari tertentu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari rata-rata sepi. Sehingga apalagi di malam hari. Di malam hari membuat gaduh dan bising itu akan mengganggu kehidupan lingkungan setempat. Dan jangan heran kalau misalkan di Jepang itu pada saat kita nanti berkumpul-kumpul di kamar, tahu-tahu ada tetangga nanti yang nelpon polisi. Jadi bukan tetangganya yang datang, tapi polisi yang datang ke tempat tinggal Anda, mungkin akan melapor ke owner Anda atau ke papa sama masang Anda untuk menegur Anda supaya tidak bising. Jadi untuk berrame-rame itu ada biasanya hari-hari tertentu, atau mungkin mencari tempat-tempat yang pas, tempat-tempat yang kira-kira tidak mengganggu kenyamanan bertetangga dan bermasyarakat. Keluhan dari orang Jepang yang lainnya adalah, diantaranya adalah, nah ini, untuk perokok, bagi para perokok itu harap berhati-hati sekali. Jadi keluhan dari mereka adalah melempar puntung rokok yang masih menyala, permen karet atau bungkusan mie instan dari jendela rumah. Nah, mungkin di daerahnya sendiri dia terbiasa dengan melempar, yang suka merokok masih nyala langsung lempar. Perlu diperhatikan dan sangat berhati-hati. Rumah di Jepang itu rata-rata terbuat dari kayu, dan lantainya bukan lantai keramik atau ukin. Rata-rata di Jepang itu lantainya juga lantai kayu, kemudian dinding-dindingnya juga kayu, dan lantainya ada juga yang dari tikar atau disebutnya dengan tatami dengan ketebalan tertentu. Jadi apabila kita merokok ya di dalam, itu sangat berbahaya sekali, apalagi sambil membuangnya. Termasuk juga di luar. Di luar juga merokok itu harus berhati-hati, harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan di sembarang tempat. Di Jepang mungkin pada saat Anda ke sana yang suka merokok mungkin harus mulai membiasakan diri. Karena apa? Karena di Jepang di sana tempat rokoknya khusus. Apalagi di kota-kota, pada saat kita akan merokok, kita mencari tempat rokok itu susahnya minta ampun. Jadi untuk yang merokok harap berhati-hati. Perhatikanlah tempatnya, perhatikanlah puntung rokoknya sudah dalam kondisi tidak menyala atau mati, kemudian dibuang di tempatnya seperti itu. Jangan dibuang sembarangan, bisa terjadi kebakaran. Itu yang sangat ditakutkan oleh orang Jepang. Kemudian di situ ada saat berjalan-jalan, mungkin keluhan mereka melihat orang asing pada saat permen karet pada saat jalan atau apa dibuang sembarangan. Contoh misalnya di tempat umum lagi makan permen karet kemudian dibuang, mungkin hanya ditempel di mana atau di kursi dan lain sebagainya. Contohnya di kursi. Kalau di tempat umum diduduki orang lain bisa menimbulkan kotor ya, nempel ke bajunya atau ke celananya seperti itu. Sehingga mereka sangat mengeluhkannya. Termasuk juga tadi contohnya adalah membuang sampah dari dalam rumah atau dari jendela rumah. Memang praktis pada saat kita membuang sampah mie instan yang kebiasaannya ya mungkin para orang asing gitu yang makan yang instan enak ya, jadi langsung buang tempat sampahnya bebas. Nah, perlu diperhatikan sampah di sana sangat diatur seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi pada saat orang asing membuang sampah, tentunya harus mematuhi juga aturan yang di sana. Kemudian keluhan yang lain adalah suka memegang barang-barang yang di toko.
dan menawar sampai setengah harga. Kalau ditolak tidak langsung pulang dan akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor. Perlu diketahui sahabat semuanya bahwa di Jepang itu tidak ada kebiasaan untuk menawar. Biasanya harga jadi. Harga yang ada tertera di barang itulah harga yang yang harus dibeli. Sehingga pada saat kita ke swalayan, ke supermarket atau ke toko-toko, itu pada saat kita akan membeli sesuatu, lihat dulu bandrolnya, harganya berapa. Tidak usah ditawar. Kalau tidak cocok, cari lagi yang lain seperti itu. Memang ada ya untuk barang yang bisa ditawar itu ada, tetapi jarang sekali. Biasanya barang-barang yang bisa ditawar itu adalah toko-toko kecil atau toko-toko yang ada di kampung-kampung, mungkin bisa menawar. Tapi sebagian besar, walaupun toko di kampung-kampung, mereka sudah memasang bandrol dengan kertas seadanya. Dia misalkan mencantumkan contoh misalkan 10 yen atau 20 yen itu sudah tercantum. Jadi mereka biasanya tidak menawar ya. Ya misalnya bisa saja ini bisa nggak segini, tapi jarang itu terjadi. Yaitu harganya itu ya itu. Jadi tidak ada kebiasaan menawar di sana seperti itu. Nah, keluhan dari pihak Jepang yang lainnya adalah berpura-pura tidak bisa berbahasa Jepang pada saat menemui kesulitan. Walaupun sebenarnya dia bisa berbahasa Jepang. Nah, kalau misalkan para training yang mau pergi ke Jepang itu biasanya di negara asalnya sudah dididik atau sudah dilatih berbahasa Jepang atau sudah dilatih untuk belajar bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya berpura-pura ke Jepang itu sangat dikeluhkan, sangat disayangkan. Karena apa? Proses penerimaan untuk pelatihan atau untuk pergi ke Jepang, pemagang di Jepang itu prosesnya syaratnya dia bisa berbahasa atau berkomunikasi bahasa Jepang terlebih dahulu. Kemudian mengotori meja ketika makan sehingga kelihatan menjijikkan. Ya, jadi orang asing mungkin yang terbiasa di rumahnya tidak rapi, awas harus berhati-hati mulai dari sekarang. Dari negara asal Anda harus siap berapi-rapi atau membiasakan diri dengan makan di meja makan dengan rapi. Membuang abu rokok ke lantai meskipun sudah ada asbak yang disediakan di restoran atau tempat-tempat rokok. Jadi jangan sembarangan bagi para perokok untuk membuang abu rokoknya sembarangan. Di situ sudah tersedia asbak dan lain-lain, ya buanglah termasuk sampah itu pada tempatnya. Memberi kesan kurang bersih karena tidak mengganti pakaian dalam setiap hari. Jadi di Jepang itu ya intinya jaga kebersihan. Jadi terutama pakaian dalam itu harus ganti setiap hari sehingga tidak berbau badan, jadi tidak terkesan menjijikkan setiap hari untuk kehidupan sehari-hari sendiri. Kemudian membuang ludah dan dahak di jalanan umum maupun di rumah. Ya, kalau di tempatnya sendiri mungkin untuk membuang dahak, membuang ludah itu sembarangan seenaknya di tempat manapun, mungkin tidak ada yang menegur. Nah, kalau misalnya sahabat nanti ke sana, jangan heran kalau misalnya ada pada saat kita membuang ludah, membuang dahak sembarangan, ada orang Jepang yang melihat kita seperti bagaimana gitu. Jadi hati-hati pada saat membuang ludah, dahak juga lihat tempatnya ya seperti itu dulu, sembunyi atau seperti apa, atau cari toilet atau terlebih dahulu bila perlu. Ya, toilet di Jepang itu toilet umumnya tidak bayar, gratis ya. Jadi tenang saja sahabat semuanya, ke toilet berapa kali pun tidak bayar, sudah ada yang mengurusi sendiri. Menjemur cucian tanpa memeras airnya sehingga mengganggu perjalan kaki di bawahnya. Nah, biasanya ini di suatu apartemen ya, di suatu apartemen yang dilalui di situ oleh orang Jepang. Ya, orang asing yang menjemur pakaian ya, kalau di negara sendiri mungkin ya yang tidak terbiasa, mungkin langsung dijemur saja. Dari itu tidak peras dulu, kemudian langsung jemur saja. Nah, sekarang di Jepang malah lebih praktis. Ya, di Jepang lebih praktis.
yaitu dengan menggunakan mesin cuci. Ya, dengan menggunakan cuci udah kering sehingga langsung dijemur. Mungkin ini adalah karena ini buku-buku sudah lama sekali, jadi mungkin ini masih secara manual, ya secara manual, sehingga orang asing mungkin belum terbiasa dengan mesin cuci, masih mencuci manual, tapi pada saat menjemur itu tidak diperas terlebih dahulu sehingga airnya itu mengganggu atau membasahi tempat di bawahnya. Pada saat ada orang lewat merasa terganggu seperti itu. Mengunjungi orang tanpa peduli siang atau malam dan tanpa menelpon dulu membuat janji. Jadi di Jepang ya sahabat semuanya itu terbiasa dengan appoint atau janji terlebih dahulu. Pada saat kita akan menemui seseorang tidak sekonyong-konyong langsung datang. Jadi biasanya kita menelpon atau membuat janji dengan mengirim surat dan lain-lain. Jadi pada saat kita datang sekonyong-konyong tidak kenal waktu, dirasa oleh mereka itu mengganggu kenyamanan mereka sendiri. Jadi oleh sebab itu bagi para sahabat yang akan pergi ke sana harus tahu adat kebiasaan mereka ya. Selalu menganggap dirinya sendiri benar sewaktu terjadi kecelakaan. Mungkin karena tidak terbiasa dengan sistem asuransi sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mungkin ini dicatat pada saat seorang training atau training asing yang berada di Jepang mengalami kecelakaan sehingga terjadi keributan dan cekcok seperti itu sehingga terjadi seperti ini. Jadi untuk para training harus benar-benar belajar kehidupan di Jepang sebelum belajar bagaimana kehidupan di Jepang itu seperti apa sebelum pergi ke Jepang. Minimal sebelum pergi ke Jepang ada gambaran seperti apakah orang Jepang itu dalam kehidupannya seperti yang diinginkan. Keluhan atau kritikan tersebut kebanyakan terjadi karena kurangnya pengertian akan adat kebiasaan di Jepang. Oleh karena itu, pelajarilah kebiasaan dan sikap Anda sebagai seorang training agar keluhan dan kritikan seperti di atas tidak terjadi dan Anda pun bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan serta menciptakan suasana persahabatan dengan orang Jepang itu sendiri. Jadi singkatnya dari saya untuk sahabat semua yang calon training, yang calon magang pergi ke Jepang, ya pahami belajar bahasa Jepang di sini dulu, yang bagus, yang pintar, yang rajin, kuasai bahasa mereka, kemudian pelajari juga adat istiadat kebiasaan orang Jepang itu seperti apa sehingga pada saat kita berada di Jepang minimal ada gambaran seperti apa kehidupan di sana. Oke, sekian dulu sharing dari Kang Nano. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.